Selamat siang, saya Aurelio Liando dengan NIM 205190149. Saya adalah mahasiswa Universitas Tarumanegara, Fakultas Hukum. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Heri Firmansyah. Saat ini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama adalah kealpaan atau kulpa, dan yang kedua adalah penyertaan atau dalneming. Yang pertama, kita membahas mengenai kealpaan. Pengertian kealpaan sebenarnya tidak undang-undang tidak memberi definisi apakah kealpaan itu hanya memori penjelasan atau memori Van Telting mengatakan bahwa kealpaan terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga kulpa atau kealpaan itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja atau kesengajaan. Oleh karena itu, Hasewinkel Suringa mengatakan bahwa delik kulpa itu merupakan delik semu atau kuasi delik, sehingga diadakan pengurangan pidana. Dalam memori jawaban pemerintah atau MVA mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempengaruhi salah kemampuannya, sedangkan siapa yang karena kesalahannya atau kulpa melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan. Perkataan kulpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan kulpa menjadi salah satu unsur kejahatan atau unsur kesalahan adalah bila mana suatu keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau suatu barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono atau telodor, dan pendek kata skald atau kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi. Jadi suatu tindakan pidana diliputi kealpaan manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hatian. Misalnya, A mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi, lalu A menabrak si B dan menyebabkan B meninggal. Dalam MVT atau Memori Van Telting menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku ada 3. Yang pertama, kekurangan pemikiran yang diperlukan. Yang kedua, kurangan pengetahuan atau ilmu yang diperlukan. Yang ketiga, kurangan kebijaksanaan yang diperlukan. Bentuk-bentuk dari kealpaan. Pada umumnya kealpaan dibedakan atas yang pertama, kealpaan yang disadari atau bewusst skuld. Pengertian ini di sini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak terjadi. Yang kedua, kealpaan yang tidak disadari atau unbewusst skuld. Dalam hal ini, si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya berat daripada kealpaan yang tidak disadari.
kerap kali justru karena tanpa berpikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Houten mengatakan bahwa kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan atau yang ada pada pelaku, yang tidak merupakan dolus and virtualis. Jadi perbedaan ini tidak banyak artinya. Kealpaan sendiri merupakan pengertian yang normatif, bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan atau kumpulan Felix Berib. Penentuan kealpaan seorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari suatu tertentu, bagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat. Demikian dari materi kealpaan. Sekarang kita masuk ke materi penyertaan. Pengertian penyertaan: apabila suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antara peserta dan menyelesaikan delik tersebut adalah: yang pertama, bersama-sama melakukan kejahatan; yang kedua, seorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; yang ketiga, seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksana. Penyertaan dibagi menurut sifatnya. Yang pertama, bentuk penyertaan berdiri sendiri, atau mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, atau pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum, yang lain juga dihukum. Menurut Profesor Mulyatno, sesuai dengan pandangan individual, karena yang diprimerkan adalah hal dapat dipidana seseorang. Pandangan yang kedua sesuai dengan pandangan bahasa Indonesia, karena yang diutamakan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Jadi lebih ditekankan kepada hal dapat dipidananya perbuatan, dan dalam pandangan pertama tidak dikenal dengan hukum adat. Dalam bentuk penyertaan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua bentuk penyertaan, yaitu yang pertama, para pembuat atau dader pada pasal 55 KUHP, yang terdiri dari yang melakukan atau pelaku atau pleger. Pelaku yang melakukan pembuatan pelaksanaan pleger adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan dader adalah pleger dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil, plegernya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang merupakan dalam delik. Dalam delik material, pleger adalah orang yang membuat atau menimbulkan akibat dilanggar oleh undang-undang. Yang kedua, yang menyuruh melakukan atau doen pleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat, dan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan yang kedua pembuat tidak langsung. Pada doen pleger terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua,
alat yang dipakai itu berbuat atau bukan alat yang mati. Yang ketiga, alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Unsur ketiga ini yang merupakan tanda ciri dari doing plagiar. Hal yang menyebabkan alat atau pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan ialah yang pertama, bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya. Dapat dalam pasal 44 sebagai contoh, A berniat membunuh B, tetapi tidak melakukan sendiri. Telah menyuruh C sebagai orang yang kurang waras untuk melemparkan granat tangan kepada si B. Bila B betul-betul telah melemparkan granat itu sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan A yang melakukan sebagai pembunuh. Yang kedua, bila ia berbuat karena daya paksa, dapat dalam pasal 48. Sebagai contoh, A berniat membakar rumahnya B dengan menodong memakai pistol menyuruh C. Jadi si A menyuruh C dengan mengancam untuk membakar rumah itu. Jika C menurut untuk membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa. Yang ketiga, bila ia melakukan atas perintah jabatan yang tidak sah, menurut pasal 51, sebagai contoh, seorang perwira polisi yang membalas dendam pada seorang musuhnya dengan memasukkan orang itu ke dalam tahanan. Ia menyuruh B, seorang bintara, di bawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan tahanan orang tersebut, dengan dikatakan bahwa orang tersebut seorang tersangka pencurian. Jika B melakukan seruan tersebut B tidak dapat dipidana karena ia menyangka bahwa perintah itu adalah perintah yang sah. Yang ketiga, yang turut serta melakukan atau made plagiar. Jadi setiap orang yang sengaja berbuat adalah melakukan tindak pidana. Contohnya, A dan B sama-sama bersepakat untuk membakar sebuah kandang kuda milik si C, orang yang mereka benci. Pada waktu yang telah disepakati, mereka berdua masuk ke kandang si C. Di dalam kandang kuda ada loteng dan di sana ada rumput kering untuk makanan kuda. Untuk membakar kandang kuda tersebut dilakukan dengan cara membakar rumput kering yang ada di atas loteng tersebut. Untuk pembakaran itu, A menaiki sebuah tangga untuk mencapai loteng dan B memegang tangganya. Pada mulanya A berusaha membakar rumput dengan korek api, tetapi gagal karena rumput belum kering sepenuhnya. B kemudian mengumpulkan daun-daun kering yang kemudian diserahkan kepada A dengan maksud supaya A dapat melakukan pembakaran daun tersebut. Akibatnya A dan B berhasil membakar kandang kuda milik C. Jadi dalam kasus ini B bersalah melakukan turut serta atau pembuat peserta. Sebenarnya A pembuat pelaksana. Setidaknya harus ada 2 orang dalam turut melakukan atau made plagiar, yaitu orang yang melakukan atau plagiar dan orang yang turut melakukan atau made plagiar. Kedua orang itu semuanya melakukan pembuat pelaksanaan. Jadi melakukan unsur dari delik. Tidak boleh misalnya hanya melakukan pembuatan persiapan saja atau pembuatan yang sifatnya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan atau made plagiar. Akan tetapi dihukum
sebagai pembuat melakukan atau made plagiar dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya, A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Keduanya masuk dan mengambil barang-barang, atau C yang menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Di sini C dilakukan sebagai turut melakukan atau made plagiar karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Apabila C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang yang datang, maka C dihukum sebagai pembuat pelaksanaan atau made plagiar. Pasal 56 sebagai pembuat hanya bersifat menolong saja. Jadi di sini ada dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana. Yang pertama, kerjasama yang disadari antara para pelaku. Hal ini suatu kelompok bersama antar mereka. Yang kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu atau kerjasama secara fisik. Lalu berikutnya, yang sengaja menganjurkan atau utiloker. Ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan kejahatan. Jadi hampir sama dengan don plagiar. Tapi pada utiloker ada usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pembuat material. Yang berikutnya adalah pembantu atau made lip take pada pasal 56 dan 57 KUHP. Dalam pembantu ini terbagi dua, adalah pembantu pada saat kejahatan dilakukan, dan yang kedua pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan bahasa. Terima kasih.